Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juvenal Habyarimana diam-diam membangun sebuah proyek besar sejak diangkat sebagai presiden Rwanda pada tahun 1993. Ia berencana mendamaikan 3 suku yang tak pernah akur. Di antaranya adalah Hutu, Tutsi, dan Twa. Berbagai konsolidasi ia lakukan. Salah satu media rekonsiliasi untuk membangun masa depan Rwanda, sebagaimana tertuang dalam Piagam Arusha, ialah menempatkan pos-pos tertentu di dalam pemerintahannya terhadap masing-masing perwakilan dari suku-suku yang 3 itu. Tetapi rencana itu ternyata menjadi petaka. Suku Hutu yang mayoritas 85% tak akan menerima sang presiden menempatkan perwakilan dari 2 suku itu di pos-pos pemerintahan. Bahkan ketika Habyarimana mengangkat Agathe Uwilingiyima yang berasal dari suku Tutsi sebagai Perdana Menteri, banyak di antara suku Hutu militan yang menentang keras, terutama suku Hutu. Suku Hutu tetap menginginkan Rwanda mempertahankan sistem pemerintahan satu suku. Akhirnya puncak dari kekecewaan kelompok militan Hutu terjadi pada tanggal 6 April 1994. Saat itu Habyarimana sedang berada di helikopter. Sumber lain menyebutkan pesawat jenis jet kecil bersama Presiden Burundi yang bernama Kiprin Tarimira. Mereka berdua baru saja menghadiri sebuah pertemuan di Tanzania. Kemudian sekelompok militan Hutu tiba-tiba melepaskan sebuah tembakan yang tepat mengenai sasaran. Dan seketika itu Habyarimana mati, bersama Presiden Burundi juga tewas. Rwanda berkabut duka. Suasana di negara yang terletak di Afrika Timur itu semakin tegang. Dan disinilah konflik dan pembantaian itu bermula. Pada tanggal 7 April 1994, seluruh jalan diblokir oleh Angkatan Bersenjata Rwanda atau FAR dan kelompok militan suku Hutu. Pasukan bersenjata itu membunuh orang-orang Tutsi, juga suku Hutu moderat yang mendukung Piagam Arusha. Perdana Menteri Agathe Uwilingiyima juga tidak luput dari pembantaian. Ia dibunuh dengan sangat kejam. Inilah peristiwa yang paling mengerikan di benua Afrika. Gereja-gereja dihancurkan, sekolah-sekolah, juga rumah sakit, semua dihanguskan tanpa ada sisa. Perang saudara semakin tak terelakkan. Peristiwa berdarah yang terjadi selama 100 hari ini menelan korban yang sangat banyak. Sekitar 800.000 orang dibunuh. Bahkan menurut PBB, nyaris 1 juta jiwa yang tewas. Media-media internasional menyebut tragedi berdarah itu dengan istilah 100 hari neraka. Ya, selama 100 hari, Rwanda seperti neraka, terutama bagi suku Tutsi yang dibantai tanpa ampun. Tumpukan mayat bergelimpangan, darah tercecer di mana-mana. Kelompok militan Hutu benar-benar menyulap negeri yang padat itu seperti kiamat. Ini adalah peristiwa yang terkejam yang membuat dunia terhentak seketika. Etnis Hutu memang dominan dibanding suku Tutsi yang 14%, apalagi Twa yang sangat sedikit yaitu 1%. Namun dalam sejarah Rwanda, antara Hutu dan Tutsi memang sering terjadi ketegangan. Dua etnis ini sama-sama ingin menunjukkan superioritasnya. Konon hubungan yang tidak harmonis itu awalnya dipicu oleh kedatangan penjajah Belgia yang ingin menduduki Rwanda. Penjajah melakukan disverifikasi suku ataupun provokasi, di mana suku Hutu dianggap etnis yang rendah dibanding suku Tutsi. Meskipun secara fisik sama-sama berkulit hitam, namun penjajah Belgia menganggap suku Tutsi lebih tinggi karena sedikit lebih terang kulitnya dan lebih langsing, dan hidungnya pun tidak terlalu lebar. Disverifikasi suku inilah yang membuat hubungan kedua suku itu sering tegang.
Ketegangan itu masih terasa ketika Habyarimana memimpin Rwanda. Karena situasi ini tidak menguntungkan bagi masa depan Rwanda, Habyarimana kemudian merencanakan berbagai cara agar pemerintahannya tidak hanya dikendalikan oleh satu etnis. Meskipun dirinya berasal dari suku Hutu, Habyarimana tetap mengupayakan 3 etnis di Rwanda terlibat dalam sistem pemerintahannya. Bahkan etnis tua yang jumlahnya tidak seberapa dianggap memiliki hak untuk berpartisipasi secara aktif lewat wakil-wakilnya di jabatan pemerintahan. Misi untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan cerahnya masa depan Rwanda ternyata tidak semudah yang dibayangkan, juga tidak sesederhana yang tertuang dalam piagam Asyura itu. Habyarimana mungkin tak pernah membayangkan akan terjadi konflik berdarah dan pembantaian massal sekejam itu. Bahkan ketika menjadi Menteri Pertahanan Rwanda, di mana ia mulai merajut sedikit-sedikit gagasannya ihwal masa depan Rwanda, Habyarimana sama sekali tidak berpikir kemungkinan yang akan terjadi jika gagasannya itu diterapkan. Akan tetapi itulah risiko yang harus ditanggung. Panggung politik memang selalu mementaskan adegan-adegan yang kadang membuat suasana senyap seketika, kadang juga bergemuruh penuh dengan pertikaian. Seandainya Habyarimana masih hidup, mungkin ia akan merevisi lagi isi piagam Asyura, atau mungkin saja ia memilih cara lain. Akan tetapi takdir sepertinya tidak bisa dihindarkan. Rwanda remuk, perang berkecamuk. Habyarimana mati sebelum dirinya sempat melihat prahara yang terjadi di negerinya, di mana rakyatnya saling bantai hingga korban yang tewas tergeletak di sudut-sudut kota, juga di pinggir-pinggir jalan yang senyap. Itulah kisah 1000 hari neraka di Rwanda. Semoga hal ini tidak terjadi di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.